Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan bahas update market crypto sebelum FOMC ya. Kita tahu bahwa besok ini akan ada FOMC, menjadi salah satu penentuan besar yang kita tunggu-tunggu untuk minggu ini gitu ya. Dan mungkin ini akan memprovide clarity atau kejelasan gitu ya di market crypto selama beberapa minggu ke depan juga. Karena kita tahu adanya bank crisis, adanya inflasi juga. Jadi banyak hal yang kita akan bahas juga di video kali ini. Sebelumnya kita juga sempat bahas juga kemarin tentang krisis bank, FOMC maupun Bitcoin pump. Jadi video ini akan lebih ke arah untuk update saja. Dan kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe ya. Dan kita bisa lihat dulu untuk hari ini market mulai sedikit bergerak lagi. Kita lihat Bitcoin sekarang di posisi 28.000. Ethereum mulai bergerak. Kita lihat saat ini altcoin mulai performing gitu ya. Ini mungkin dikarenakan nanti saya akan bahas satu indikasi juga untuk teman-teman. Tapi kita bisa lihat Ethereum ini lebih kuat daripada Bitcoin, di mana dia mengalami kenaikan 2,4%. XRP yang kita tunggu-tunggu ya, dari beberapa hari terakhir kita menunggu XRP untuk pump, dan akhirnya hari ini dia mengalami pump yang lumayan 11,9% juga gitu ya. Lalu ada Cardano, ada Polygon Matic, ada Dogecoin dan beberapa kripto lainnya. Kita kalau lihat secara 24 jam, XDC mengalami kenaikan, XRP biasa kalau XRP naik, XRM juga mengalami kenaikan. Ada Magic, ada Lido. Overall semua beberapa positif ya, beberapa altcoin, namun beberapa juga bisa dibilang outperform seperti XDC, XRP maupun Magic di sini. Apakah ada yang koreksi? Ada, seperti Immutable X, eGold, Kronos, Synthetix, dan beberapa kripto juga. Kita kembali ke Fear and Greed. Kita sudah di dalam fase greed juga. Dan kalau saya sendiri lebih prefer menunggu hasil FOMC juga, mungkin untuk lebih jelas lagi gitu. Karena kita masih menunggu apakah The Fed menaikkan suku bunga atau dia hanya naik 25 basis point ataupun nggak sama sekali. Nanti kita bahas juga untuk hal ini. Ya, namun kita bisa lihat juga ini dari Elon Musk ya, si Elon yang nge-tweet gitu ya. Ini istilahnya financial institusi atau exchange. Di sini ada FTX juga yang bisa dibilang bangkrut. Ada Lehman Brothers tahun 2008, Bear Stearns, ada SVB yang kemarin kita baru bahas, Credit Suisse, Silicon Valley Bank, Signature Bank. Istilah ini menjadi benar-benar sesuatu yang besar gitu ya. Mostly terjadi juga di ya 1-2 tahun ini gitu ya ke belakang. FTX, lalu ini SVB, Credit Suisse, Silicon Valley Bank ini baru terjadi literally di bulan ini gitu ya. Dan kita bisa lihat pergerakan harga ya. Kalau kita perhatikan pergerakan harga di sini dari Techstocks Macro, di mana pergerakan harga dari November ya. Di sini gold mengalami penguatan ya, emas, lalu istilahnya digital gold ya. Tergantung teman-teman apakah percaya Bitcoin adalah sebuah emas digital ataupun enggak. Tapi kita bisa lihat memang ya kedua aset ini memang mengalami kenaikan juga ya. Salah satunya Bitcoin di awal tahun sebenarnya kenaikannya yang lumayan signifikan juga. Gold pun juga nggak kalah sebenarnya. Kita lihat trennya pun mulai upwards juga gitu ya, mulai mengalami kenaikan ya. Kita membahas tentang FOMC dan kita bisa untuk tanggalnya atau mungkin jamnya ini saya akan update. Ini di hari Kamis ya, hari Kamis jam 1 pagi ya. Jadi sebenarnya besok ya, kalau teman-teman menunggu benar-benar besok dini hari, hari Rabu dini hari gitu ya, jam 1 pagi akan ada FOMC Economic Projections maupun juga Interest Rate Decision, keputusan suku bunga. Dan saya rasa ini akan fluktuatif sekali di jam-jam tersebut, setelah maupun beberapa jam sebelumnya juga gitu. Kenapa? Karena ya market semua orang bakal memantau hal ini. Apalagi dengan ada bank crisis, ada inflasi, ini kan lebih ambigu jawaban The Fed gitu ya, apa keputusan dari The Fed sendiri. Bahkan tokoh-tokoh seperti Elon sendiri mulai nge-tweet tentang hal ini juga. Jadi banyak yang memperhatikannya, bukan hanya untuk trading ataupun investing, tapi juga untuk mereka yang mempunyai perusahaan juga gitu. Dan kita bisa lihat untuk target rate sekarang justru berubah gitu ya. Di sini 18% nggak naik, 81,9% atau hampir 82% ini kenaikan 25 basis point ya. Bisa jadi 25 basis point karena saya rasa kalau 25 basis point ini orang-orang expect-nya bahwa memang market ini mengalami kenaikan 25 basis point. Artinya the Fed masih stick ke dalam programnya dia ya. Yes, ada bank crisis, tapi mereka mungkin berpikir masih bisa dihandle. Jadi ini cukup bagus kalau mungkin naik 82%.
saya rasa akan cukup fluktuatif kalau misalnya the Fed mungkin tidak menaikkan sama sekali gitu ya untuk interest rate-nya. Tapi tetap yang penting juga sebenarnya teman-teman harus lihat itu adalah press conference-nya ataupun pidato si Jerome Powell biasanya setelah interest rate decision ini. Oh, di sini nih. FOMC press conference jam 1:30. Setengah jam setelahnya. Apakah pada saat let's say the Fed naikin 20 basis point, tapi Jerome Powell pidatonya ini bagaimana? Apakah dia hawkish atau enggak? Karena saya rasa kalau mungkin dia hawkish, artinya bisa jadi ada koreksi juga di dalam market, considering juga sebenarnya Bitcoin rallying quite hard juga, cukup tinggi juga sekarang di area fase kisaran 28 ribuan. Ya, ini satu. Lalu kalau kita lihat juga dari Will Clemente, di sini dia bahas ya, the amount of Bitcoin supply held by entities with less than 10 Bitcoin continues to reach new high. Jadi ini adalah jumlah Bitcoin yang dipegang oleh orang-orang retail lah bisa dibilang ya, yang punya Bitcoin kurang dari 10 Bitcoin. Jadi 0 sampai 10 Bitcoin atau 0,01 let's say gitu ya. Tapi ini mengalami kenaikan. Artinya ini distributing. Yang kemarin kalau teman-teman lihat dalam beberapa hari terakhir yang saya cukup concern, itu Whale right now mereka menjual Bitcoin ya, mereka menjual Bitcoin, tapi retail ini membeli Bitcoin ya pada saat Bitcoin mengalami kenaikan. Ini harus hati-hati sebenarnya gitu ya. Kenapa? Karena biasanya Whale itu kan dia lihatnya lebih ke depan. Artinya mungkin pada saat mereka kita mengalami kenaikan, ini bisa dibilang kesempatan untuk Whale menjual dulu, baru nanti pada saat market mengalami penurunan baru mereka mulai akumulasi lagi. Itu yang harus diperhatikan teman-teman juga. Gitu ya, nanti saya coba cari grafiknya juga. Next up di sini Will Clemente ada bahas despite the aggressive rally ya, dengan agresif dia bilang karena rally-nya cukup cepat gitu ya, dimana Bitcoin naik sekarang sudah di area level 28.000. Tapi Bitcoin move appears to be mostly spot driven. Artinya apa? Lebih banyak kenaikannya ini dari market spot. Dan kalau market spot yang drive the market itu biasanya lebih healthy, lebih sehat. Nah, jadi kenapa dia bilang ini? Walaupun agresif, tapi ini semua spot driven. Kenapa? Karena biasanya agresif itu indikasi dari futures market, dimana banyak orang yang mungkin membuka posisi gitu ya, lalu salah satu sisi kena squeeze, nah itu agresif tiba-tiba mengalami kenaikan. Tapi ini berbeda ya, mostly spot. Artinya apa? Artinya mungkin kenaikan Bitcoin saat ini masih ada leg up lagi, mungkin masih bisa naik, mungkin testing ke area level 29 ribuan atau bahkan 30 ribu. It's quite possible. Walaupun saya sendiri sebenarnya udah hati-hati gitu, karena sekarang kita di fase resistance. Divergence between spot and perpetual, ada perbedaan gitu ya. Lalu open interestnya is still low. Banyak orang yang lebih di sidelines gitu ya, lebih menunggu. Saya sendiri sebenarnya kalau untuk saat ini lebih menunggu ya, karena udah selesai, istilahnya menunggu FOMC saja lebih aman gitu ya. Next up kita lihat dari Red Capital di sini membahas the Bitcoin candle ya, 3 is only just the bottoming out candle. Nah ini menarik teman-teman, lihat ini dia pakai 1 tahun, jadi satu candle ini 1 tahun ya. Bayangkan ini 2013 1, 2014 turun, 2015 bottoming out candle. Dia bahas di sini candle 3 is only just the bottoming out candle, candle yang menunjukkan oke, kita udah bottom ya. 1, 2, 3, 4 ini mulai kenaikan, 1 itu pump besar biasanya seperti itu ya. 2 ini candle koreksi, dan kita udah alami 2022 kita mengalami koreksi candle. Artinya apakah 3 ini adalah kita bisa menemukan bottom kita di candle 3, atau bahkan mulai ada push up lagi, mulai ada akumulasi lagi. Yang kita tahu dari pattern sebelumnya biasanya ya tahun 4 dan 1, berarti mungkin kalau saat ini adalah 2024 2025 gitu ya. Karena ini nextnya kan 4 dan 1, ini akan menjadi bull market cycle kita, dimana kita panen, istilahnya seperti itu. Jadi hari ini ya lebih karena untuk akumulasi dulu ya, tahun akumulasi, menunggu saatnya mungkin bull market kembali lagi istilahnya ya. Ini sebenarnya cukup menarik gitu, cukup simpel juga untuk dimengerti. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4. 1 itu biasanya pump gitu ya, 2 koreksi, 3 bottoming out, 4 mulai mengalami kenaikan, biasanya seperti itu. Lalu 1 pump lagi, 2 koreksi, 3 bottom, 4 mulai mengalami kenaikan, 1 pun masih cukup positif juga di sini, 2 koreksi, 3 mungkin bottoming out, 4 mulai naik, kembali ke 1. Istilahnya seperti itu. Oke. Sekarang kita masuk ke Bitcoin aja. Kita analisa di time frame 2 jam.
Kembali lagi disclaimer on and do your own research karena setiap keputusan tetap di tangan teman-teman. Kalau saya lihat Bitcoin Steamnya udah mulai, kita lihat Bitcoin ini mulai melemah gitu ya. Di sini cukup menarik. Kenapa? Karena hari ini bisa dibilang kalau teman-teman di sini kita tebelin dulu gitu ya. Ini kelihatan, ini ada satu trend line gitu ya. Lalu ini kelihatan sempat ada breakdown ya, jam 1, jam 2 gitu ya, WIB kembali lagi. Ini breakdown istilahnya ya. Dan ini mungkin trap beberapa orang untuk pasang posisi short just in case Bitcoin turun lagi, mungkin testing ke area 26 ataupun 25. Tapi yang terjadi malah reverse ya, reverse naik ke atas dan sempat ada turun lagi gitu ya. Namun saat ini masih holding the trend ya. Tapi ini kita lihat Bitcoin ini lebih stabil sebenarnya secara movement. Tapi kalau kita untuk altcoin, yang kemarin kita bahas XRP misalnya contohnya ya, XRP USDT mana? Nah ini, kemarin kita sempat bahas sekian 4 jam, let's say, teman-teman lebih jelas. Nah ini, atau one day deh. Nah ini kan one day kita bahas, ini udah akumulasi, tinggal menunggu waktunya breakout saja gitu ya. Kita sempat mention bahas video ini mungkin di area ini beberapa hari yang lalu gitu ya. Memang akumulasi kapan dia naiknya, akhirnya dia naik juga dalam satu hari, candle langsung naik 15% seperti itu. Jadi harus sabar, memang beresiko juga ya. Tetap pasti namanya investasi pun ataupun trading ada resiko, tapi memang akhirnya ini play out juga. Dan sebenarnya udah testing ke area resistensinya dia, bahkan menembus ya sekarang di area 0,4294. Kenaikannya cukup lumayan besar kalau menurut saya. Kita akan lihat, belum ada berita khusus secara XRP ini, lebih karena secara teknikal aja kenapa dia mengalami kenaikan. Dan beberapa altcoin lainnya juga. Kalau kita lihat di Ethereum Bitcoin, nah ini salah satu indikasi yang saya bahas di awal video. Nah, kalau teman-teman lihat di Ethereum Bitcoin, ini teman-teman bisa lihat dalam beberapa hari terakhir dari 11 Maret nih, ini Ethereum Bitcoin chart ini turun ya, turunnya drastis banget dari top channel ini ke bawah. Nah, ini artinya apa? Kalau teman-teman tahu Ethereum / Bitcoin, ini ada performance antara Ethereum dengan Bitcoin ya. Teman tetap bisa beli di sini, bisa beli, ada tradingnya, trading per Ethereum Bitcoin. Namun kalau teman-teman mau lihat, kalau grafik ini mengalami kenaikan, artinya adalah Ethereum lebih kuat dibandingkan dengan Bitcoin. Ethereum / Bitcoinnya itu naik karena Ethereum lebih kuat. Sedangkan kalau dia mengalami penurunan ya, artinya Bitcoin lebih kuat dari Ethereum. Dan kita biasanya mau melihat altcoin season ini dari grafik ini. Kenapa? Karena Ethereum ini menjadi indikasi juga gitu ya untuk altcoin lainnya yang lebih kecil gitu, karena mungkin dia kan altcoin paling besar. Dan kita bisa lihat untuk Ethereum Bitcoin sendiri, kemarin hit the top, saat ini pun udah hit area support. Let's say ini area supportnya dia. Hopefully sebenarnya saya lihat ya dalam beberapa hari ke depan, kita nggak tahu ada FOMC, mungkin bisa reverse lagi. Tapi nanti kita mungkin bahas setelah FOMC. Mungkin ini trennya bisa mengalami kenaikan dulu. Untuk altcoin, let's say mulai ada run up lagi, mulai ada mengalami kenaikan. Karena kemarin Bitcoin naik, altcoin belum ada significant rally kalau menurut saya. Ya, jadi ini salah satu indikator yang teman-teman bisa lihat Ethereum Bitcoin grafiknya. Gitu ya, nanti saya mulai update juga di channel Telegram kalau teman-teman mau ya. And mungkin ini dulu untuk update video crypto gitu ya hari ini. Kita akan lihat besok juga FOMC jam 1 pagi kembali lagi. And thank you so much for watching and see you in the next video. Bye bye.